Om Swastiastu. Selamat malam, selamat bertemu lagi dengan saya Dr. Purnama. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjawab banyak sekali yang ingin bertanya tentang Kundalini. Baiklah, sepanjang pengetahuan saya tentang Kundalini adalah suatu jalan energi dari Tuhan yang digunakan untuk menjalankan tugas penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Alam semesta ini adalah kesadaran yang disebut dengan Caitanya. Jadi alam semesta ini banyak sekali dengan energi ya. Jadi di sini disampaikan di dalam kitab Upanishad tentang cetana yang aktif, yang juga dikenal sebagai prana sakti atau energi vital. Saudara-saudara, energi vital atau prana sakti tersebut memelihara sistem tubuh dan memberikan energi kepada tubuh fisik, pikiran, intelek ataupun ego halus Energi tersebut mendistribusikan melalui saluran-saluran non fisik halus yang dikenal dengan nadis dalam darsana yoga, yaitu Samkhya. Jadi kemudian ada juga yang disebut dengan cetana non aktif yang disebut dengan Kundalini. Nah, jadi Kundalini ini diceritakan tertidur dalam diri seseorang sampai seseorang itu dibangkitkan energi ini. Jadi ada beberapa cara-cara atau metode-metode yang dipergunakan untuk membangkitkan energi Kundalini. Saudara-saudara, jumlah energi jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita memerlukan energi yang sangat banyak. Berbicara, kemudian makan pun, tidur juga kita memerlukan energi. Kemudian proses-proses fisiologi tubuh kita itu juga memerlukan banyak sekali energi. Dalam Samkhya kira-kira disebutkan itu dalam teknik yoga itu 70% memiliki energi yang disebut dengan cetana aktif, yaitu prana sakti atau energi vital, sedangkan 30% cetana tidak aktif atau energi spiritual yang disebut dengan Kundalini. Saudara-saudara, tubuh fisik itu 20% energi itu. Jadi dari dalam tubuh fisik itu ada energi untuk tindakan-tindakan yang disengaja, seperti menari dengan konsentrasi Jadi ini tindakan disengaja. Kemudian ada juga energi diperlukan oleh tindakan-tindakan yang tidak disengaja. Selanjutnya, saudara-saudara, tubuh halus Jadi ada di sini tubuh kasar, fisik Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan dalam Pancamaya Kosa. Kemudian tubuh halus, ada pikiran, alam pikiran sadar itu ternyata tidak terlalu banyak Tetapi yang paling banyak memerlukan energi adalah alam pikiran bawah sadar Anda. Kemudian di sini intelek Jadi inilah prana sakti memerlukan untuk tubuh fisik, kemudian tubuh halus yang terdiri dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar, kemudian intelek. Ini memerlukan banyak sekali energi. Nah, sekarang untuk apakah tenaga dalam Kundalini digunakan? Jadi saudara-saudara, Kundalini atau cetana yang tidak aktif digunakan terutama untuk pertumbuhan spiritual tenaga dalam. Jadi Kundalini tidak digunakan untuk mengambil bagian-bagian fungsi-fungsi dari tubuh sehari-hari. Ini khusus energi untuk energi spiritual. Nah, jadi bagaimana cara membangkitkannya? Jadi menjadi aktif. Jadi mengaktifkan ini adalah melalui latihan spiritual atau penyaluran energi secara spiritual. Misalnya transfer energi yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya untuk mengaktifkan Kundalini tersebut. Nah, seperti misalnya saudara, jadi latihan spiritual yang berada di bawah jalan-jalan spiritual menuju Tuhan. Jadi ini peran guru sangat penting sekali untuk mengefektifkan, untuk mengaktifkan energi prana. Jadi beberapa orang mencoba memaksa, tapi ini jangan dipaksa untuk membangkitkan energi. Ini Anda bisa berbenturan, jadi mungkin bisa seperti tidak bisa mengontrol, mungkin apa yang disebut dengan gila Jadi jangan memaksakan. Jadi lebih baik mengaktifkan energi Kundalini secara alami
Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk mengaktifkan energi spiritual ini. Nah, jadi berbagai macam cara pengaktifan, salah satunya adalah pemindahan energi atau yang disebut dengan saktipat ya. Jadi ada beberapa sistem yoga yang di dunia ini sering menggunakan sistem pemindahan energi yang disebut dengan saktipat. Jadi kemudian ada pula jadi membangkitkan, kalau kami menganjurkan membangkitkan energi spiritual kundalini adalah secara alami. Nah, saudara-saudara, upaya-upaya yang dilakukan misalnya dari transfer energi guru, jadi kita bisa membangkitkan kundalini. Jadi saya ulang-ulang bahwa pembangkitan kundalini secara alami itu jauh lebih nyaman ya, daripada pemaksaan dengan aktivitas yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui bahwa seseorang kundalininya sudah aktif ya? Mungkin Anda ke tempat guru, jadi di sana tersentak tanpa sadar ya, seperti itu. Kemudian atau tubuh Anda bergetar, kemudian panas, jadi energi yang dari luar, yang dari bawah pusat cakra itu dia mengeluarkan energi. Jadi ini jadi hal yang sangat mungkin Anda bisa terangkat tubuhnya. Kemudian panas yang sangat intens terutama karena energi yang dirasakan oleh cakra-cakra. Kemudian pranayama, atau Anda bisa mendengarkan suara-suara sesuatu yang berkaitan dengan cakra itu. Kemudian perasaan-perasaan yang sangat nikmat, kemudian pembersihan emosional di mana emosi-emosi tersebut menjadi sangat dominan ya. Jadi ini pembangkitan kundalini ini juga berfungsi untuk pembersihan. Nah, jadi kami melakukan penelitian terhadap mereka yang sudah diaktifkan kundalininya. Jadi salah satunya adalah 100% peserta mencatat penurunan berat badan yang sangat signifikan. Kemudian pemulihan 100% juga pemulihan dari gangguan gas ya, jadi pemulihan gangguan makan. Kemudian pemulihan dari kelelahan kronis, jadi mereka yang menderita diabetes ya, jadi ini bagus sekali untuk pengaktifan kundalininya. Kemudian hal yang sangat unik, jadi fokus kepada mental ya, jadi kita merasakan suasana hati yang sangat damai. Kemudian ada beberapa penyakit-penyakit juga, jadi 76% ya, menghilangkan penyakit-penyakit persendian ketika kundalini tersebut aktif. Baiklah, saudara-saudara, demikian sedikit tentang kundalini bagi yang ingin mengaktifkan. Jadi ada satu poin yang saya sarankan, aktifkan kundalini Anda secara alami. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa, dan saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.